Shalom adik-adik. Shalom, shalom. Oke, pada minggu hari ini gimana kabarnya? Pastinya baik ya kali dia. Iya dong, pasti baik. Oke, pada minggu ini kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bersorak untuk nama Tuhan. Siap adik-adik? Siap dong ya, pastinya harus siap ya. Oke, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Tuhan, urapi kami Tuhan, pribadi lewat pribadi Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus menyertai kami sepanjang hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Udah siap belum memuji nama Tuhan adik-adik? Harus siap semuanya. Oke, ayo Kak Christian, kita angkat pujian. Saya adalah Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak der. Saya Laskar Kristus. Siap gerak der. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi dong Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, Tapi saya Laskar Kristus. ayo. Saya Laskar Kristus. Siap gerak der. Saya Laskar Kristus. Siap gerak der. Saya Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh. tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak der. Saya Laskar Kristus. Siap gerak der. Saya Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki bagi musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lebih semangat lagi. Saya Laskar Kristus. Siap gerak der. Saya Laskar Kristus. Siap gerak der. Saya Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Ayo adik-adik, masih semangat gak? Kita angkat pujian. More, more, more. More, more, more. I want more, more. We praise you. More, more, more. I want more, more. We praise you. I wanna jump today. Jump, 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 jump. I wanna jump today. Jump, 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 I wanna jump today. Jump, jump, jump because of Jesus. Stop deh kak. Kayaknya adik-adik di rumah nggak berdiri deh. Kakak tahu kan pasti adik-adik di rumah nggak berdiri kan. Ayo kita angkat pujian ini lebih semangat lagi. More, more, more. More, more, more. I want more, 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 more.
kita udah memuji nama Tuhan, kita udah bersorak untuk Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan. Firman Tuhan. Oke. Oke adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita berikan pujian ini dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuh, dengan lembut katakan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau berdoa buat kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Dan juga biarlah kami mempunyai telinga seorang murid agar kami bisa mendengar dengan baik.
dan kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Setiap adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hah? Suara apa itu? Ah, aduh, aku takut. Suara apa itu? Oh, perang. Oh, aduh, aku mau sembunyi di mana? Nah, adik-adik, itu tadi seperti suasana perang, ya. Bagaimana kalau sudah perang? Nah, setelah perang, ini keadaannya seperti begini. Lihat, keadaannya pohon-pohonnya botak semuanya. Lalu ini semuanya hancur. Wah, sedih sekali ya. Bagaimana keadaan anak-anak pada zaman perang? Pasti mereka sangat ketakutan. Mereka pasti mau bersembunyi di mana? Bersembunyi di sini, aduh ada tembakan. Bersembunyi di sana ada juga selalu diliputi ketakutan. Nah, apalagi kalau anak-anak itu diambil lalu dibawa lari oleh orang-orang yang menjajah. Bagaimana rasa takutnya dan rasa gemetarnya yang seperti itu. Nah, adik-adik, ibu mau cerita untuk anak-anak ya kali ini. Ada seseorang di Alkitab, seorang anak yang begitu berani tapi juga hatinya tulus. Kalian boleh buka di 2 Raja-Raja 5. Ya, ibu bacakan buat kalian. Raja Aram sangat mengagumi Naaman, panglima besar tentaranya yang telah memimpin pasukannya kepada kemenangan-kemenangan yang gemilang. Naaman memang seorang pahlawan besar, namun ia menderita sakit kusta. Sakit yang jijik ya, yang menanah-nanah begitu. Beberapa pasukan Aram pernah pergi keluar. Nah, keluar ini berarti waktu zaman perang saat itu ya. Lalu pulang dengan membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel sebagai tawanan. Kalian tahu tawanan? Tawanan itu tidak bebas, ya. Seperti setengahnya budak begitu, ya. Malah pembantu masih lebih bagus. Ini lebih dari itu. Anak itu dijadikan apa? Dijadikan pelayan oleh istri Naaman. Kalian bisa membayangkan bagaimana anak ini memiliki ketakutan dan juga mungkin memiliki rasa marah dan kenapa menyalahi keadaan. Kenapa keadaan saya seperti begini? Nah, kalian bisa lihat ya di sini serdadu dan tawanan. Seorang anak perempuan dari negeri Israel sebagai tawanan. Lihat, sedih ya, mukanya nggak gembira. Tapi anak ini lain. Dia dijadikan pelayan bagi istri Naaman. Dia tidak mau. Pokoknya saya mau pulang, pokoknya saya bikin onar gitu. Dia nurut saja karena dia percaya kepada Tuhan. Sejak kecil dia sudah diajarkan mungkin di tempat Israel bahwa takut akan Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. Nah, di tempat Naaman yang begitu megah, dia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Pelayan itu apa sih kerjaannya, Bu? Nah, nyapu ya. Teranglah bersih-bersih rumah, lalu cuci-cuci piring ya. Cuci-cuci semua perabotan, apalagi itu di istana. Pasti kerjaannya banyak. Tapi apakah dia kerja dengan ngomel-ngomel dengan nyuci lagi. Begitu? Pasti dia tidak. Karena kalau dia bekerja dengan menggerutu, kalian tahu menggerutu dia bagaimana ini? Banyak sekali kerjaan, aku tidak suka, aku mau pulang. Lalu dia nangis misalnya setiap hari. Pasti tuannya juga tidak suka kan? Tapi dia menyanyi dengan bekerja dengan gembira, lihat dia sambil nyanyi. Jalan serta Yesus. Oh, mungkin dia jalan dengan Tuhan ya. Dia sambil nyanyi-nyanyi. Atau dia mencuci baju. Nah, pada saat
itu pada saat dia mencuci baju, dia lihat, "Hah, ini baju kenapa ya? Ih, baunya amis. Kenapa ya baju ini ya? Ih, kok ada getah-getahnya ya? Kenapa ya?" Wah, kalau begitu tuanku ini ada punya penyakit. Tapi mungkin dia malu. Dia selalu menutup dirinya dengan pakaian yang ketutup. Nah, yang tahu dia. Tapi dia tidak tinggal diam ya. Lah, lihat itu. Ada bercak-bercak yang kotor dan dia membersihkannya. Tapi dia juga berpikir, dia bukan cuma, dia tidak memandang rendah tuannya. Dia tidak, ternyata tuanku punya penyakit yang sangat mematikan ya. Rasain, siapa suruh menjajah. Enggak tuh, dia enggak punya pikiran begitu. Malah apa yang dilakukan anak gadis itu? Lihat, baca ya, ayat 3. Pada suatu hari, anak perempuan itu berkata kepada majikannya. Berani sekali ya. Coba kalau itu jenderal loh, kalau dia ngomongnya salah bagaimana? Tapi dia berani karena dia tulus di hadapan Tuhan. Sekiranya tuanku mau menemui nabi yang ada di Samaria, pastilah tuanku dapat disembuhkan dari penyakitnya. Wah, dia bilang pasti. Nah, padahal dia belum begitu tahu juga tentang Elisa. Betulkah nabi itu akan menyembuhkan atau malah sebaliknya? Karena Israel dan Aram tidak begitu baik hubungannya. Nah, tapi gadis ini berani karena benar. Dia bicara, ya. Ibu, dia kepada istri Naaman ya. Sekiranya tuanku mau menemui nabi yang ada di Samaria, pastilah tuanku dapat disembuhkan dari penyakitnya. Istri Naaman bilang, "Hah, betul, sudah begitu lama penyakit itu. Memang kami berkecukupan, tapi tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit itu, begitu berbahaya." Kalian tahu apa itu penyakit kusta? Bisa lama-lama kalau ada nempel di sini, lama-lama hidungnya copot. Hah? Lama-lama tangannya ini satu copot. Hah? Mengerikan sekali. Dan tidak ada obatnya. Terang pasti jenderal ini juga hatinya juga takut. Satu kali saat itu akan datang. Jadi begitu nyonyanya ini mendengar dari pembantunya anak perempuan ini, bilang, betul, kalau begitu aku akan beritakan kabar baik ini kepada suamiku. Nah, Naaman lalu diberitahu kepada istri Naaman memberitahu kepada Naaman. Oh, kata gadis itu begini. Hah? Oke, sekarang bergerak cepat. Nah, bergerak cepatnya apa? Lihat ayat 4 ya. Naaman menyampaikan kepada raja apa yang dikatakan oleh anak perempuan itu. Lihat ayat 5. Raja Aram, loh kok dia pergi ke raja ya Bu? Bukan pergi ke nabi Tuhan itu. Ya kan dia nggak tahu. Dia kan orang Aram. Jadi dia pergi ke raja Aram, dan setelah raja Aram dioper lagi ke raja Israel. Nah, raja Aram berkata begini, oke, pergilah kepada nabi itu. Aku akan menulis surat pengantar kepada raja Israel. Nah, ini raja dengan raja ya bicara. Nah, Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak. Talenta itu berapa, Bu? 10 talenta perak itu ada 340 kilo. Berarti 1 talenta itu 34 kilo. Nah, anak-anak ada nggak yang beratnya 34 kilo? Kira-kira 10 kali kalian. Itu perak ya, bukan orang. Wah, pasti bawanya banyak sekali. Itu bawa hadiah segitu banyak. Bukan cuma itu loh. Dia juga bawa apa? 6.000 sikal. Berapa itu 6.000 sikal? 68,4 kilo. Itu mungkin beratnya ibu ya.
Terus beratnya dua kali kalian mungkin beratnya 68,4. Itu apa? Itu emas. Banyak sekali. Perak, emas, dan 10 perangkat pakaian. Perangkat, bukannya 10 lembar. Nah, ini lihat gambarnya di sini ya. Ada pakaian, ada emas, ada perak. Semua harta-harta yang indah. Lalu surat itu, lihat ayat 6. Surat mengantar pada Raja Israel itu berbunyi begini. Pembawa surat ini ialah Naaman, bawahanku, orang kepercayaanku. Aku minta engkau menyembuhkan dia dari penyakitnya. Pasti Raja Israel pingsan kali ya. Habis baca gitu. Bagaimana ini? Masa saya disuruh menyembuhkan? Pasti dia mau cari gara-gara untuk menyerang kami. Nah, setelah membaca surat itu Raja Israel merobek jubahnya dan berkata, apakah aku ini Tuhan sehingga aku bisa mematikan dan menghidupkan orang? Orang ini mengirimkan penyakit kusta kepadaku untuk disembuhkan. Rupanya dia mau mencari gara-gara. Wah, pikirannya sudah negatif thinking. Harusnya dia, wah ada apa ini ya? Dia berdoa. Nah, ada nabi di situ yang mendengar tentang Raja Israel yang sedang gundah gulana. Bilang, jangan takut, tuanku raja, suruhlah mendengar hal itu, suruhlah Naaman menghadap kepadaku. Lalu utusan itu datang kepada Elisa dengan kereta kudanya. Wah, lihat tuh kereta kudanya. Wah, mungkin kira-kira begini ya. Bagus gitu ya. Lalu Nabi Elisa menyuruh pelayannya berkata kepada Naaman begini. Pergilah mandi di sungai Yordan 7 kali maka engkau akan sembuh. Wah, Naaman lihat dengar begini dia bilang, apa? Aku disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Sungainya jorok. Sungai di tempatku itu lebih bagus. Apa nabi ini? Kenapa dia tidak tumpang tangan sembuh? Kenapa harus begini? Nah, satu adik-adik kalian harus belajar. Cara Tuhan bekerja bisa dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang yang tidak kita pikirkan. Tapi untung Naaman mempunyai juga pegawai yang sungguh-sungguh mengasihi tuannya. Ya, dia bilang, Pak, kalau Bapak disuruh melakukan yang lebih besar, lebih susah, Bapak mau kan? Sekarang kan cuma disuruh mandi, disuruh tenggelam. Gampang sekali. Kalian aja bisa ya, ibu juga bisa masuk ke air gitu ya. Nah, akhirnya setelah dibilangin, ya udah, coba. Nah, akhirnya dia pergi. Oke, sekarang baik, oke lah. Daripada saya kena penyakit ini terus-terusan, saya juga tidak mau punya penyakit ini terus-terusan. Nah, kok ini gini sih? Maka turunlah Naaman. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini Naaman yang badannya penuh dengan kusta. Aku disuruh mandi 7 kali. Kalian tahu kira-kira Naaman malu nggak? Pasti dia malu. Sekarang orang-orang lihat badanku yang penuh dengan kusta. Tapi keinginan dia untuk sembuh lebih besar daripada rasa malunya. Jadi dia, baik, aku akan masuk ke dalam sungai Yordan. 1, hitung ya. Masih 2, coba ya. Masih. Kan katanya 7 kali, Pak. Oh ya. 3. Masih. 3. Masih. 4.
4, 5, 6. Udah 6 nih. Kenapa masih? Kan katanya 7. 7. Ayo. Dia ketawa. Jadi, akhirnya badannya sembuh. Hore. Nah, ya, lihat. Kalian lihat gambar ini. Nabi ternyata kulitnya menjadi sehat kembali dan halus. Ini yang Alkitab katakan. Seperti kulit anak kecil. Ia telah sembuh semuanya. Hebat ya Tuhan kita ya. Bukan karena Nabi Elisa, bukan karena yang lain. Hebat Tuhan kita. Kalian pikir Naaman bersuka cita? Sangat dia. Hore. Aku sembuh. Nah, karena girangnya, kalian tahu tadi dia bawa apa? Berpuluh-puluh kilo emas dan perak. Tapi Nabi Elisa ini Nabi Elisa ya. Tuhan bilang, aku tidak boleh. Aku tidak boleh menerima ini semua. Adik-adik, anak-anak tahu ini semua begitu banyak, tapi dia bilang tidak. Tuhan bilang dia sangat taat dengan Tuhan. Tuhan bilang aku tidak boleh terima. Karena aku sangat, ini Elisa berkata bahwa dia adalah nabi dan Tuhan menyuruh dia. Lalu Naaman berkata begini, dengarkan. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah pemberian hambamu ini. Tapi Nabi Elisa menjawab, demi Yahweh Tuhan Allah yang hidup, yang kulayani, aku tidak akan menerima pemberian itu. Naaman terus mendesak, tapi Nabi Elisa menolak. Akhirnya dia berkata apa? Ini banyak sekali ya perhiasannya. Semuanya ditolak. Naaman berkata, jika demikian baiklah, tapi berikanlah kepadaku 4 karung tanah negeri ini. Buat apa ya? Oh, ternyata dia mau bawa tanah dari Israel supaya nanti sejak saat itu dia tidak akan mempersembahkan korban bakaran kepada dewa-dewanya, tapi dia akan beribadah kepada Tuhan. Lihat di sini. Dia tidak akan beribadah kepada Baal-Baal lain, tapi dia akan berdoa kepada Tuhan. Sekarang dia percaya bahwa ada Tuhan yang hidup di Israel. Kalian tahu kenapa semua ini bisa terjadi? Karena gadis kecil ini dia berani. Dia tulus. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak menyimpan kemarahan. Dia tidak menyimpan kepahitan. Karena dia adalah tawanan. Tidak. Tapi dia terus maju di dalam Tuhan dengan terus bersuka cita. Dan dia memiliki hati yang tulus. Dan dia mempunyai tujuan yang tulus. Dia berani berkata, seandainya gadis kecil ini bilang, rasain, biarin, biar dia semua binasa. Itu namanya sangat egois ya, sangat penuh dengan kebencian. Nah kalian, anak-anak semua, mau seperti gadis kecil ini kan ya, yang tulus dan berani untuk memberitakan firman yang baik. Sekalipun sekeliling kita tidak baik, seperti saat ini ya, agak tidak baik. Kalian tidak bisa ke sekolah kumpul-kumpul, kalian cuma dengar firman melalui live streaming. Tapi jangan khawatir, ada masanya. Tuhan akan menolong kita semua. Ya, kalian tetap maju, jangan marah, jangan berkecil hati atau jangan membenci sekeliling kita, tapi tetaplah beribadah kepada Tuhan. Karena kalian akan menjadi dampak buat sekeliling kalian seperti gadis kecil ini. Dan Naaman disembuhkan. Oke, puji Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata. Terima kasih Tuhan, ajar kami
menjadi anak-anak yang berani, tapi juga memiliki hati yang tulus untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, baik itu yang baik kepada kami maupun yang tidak baik kepada kami. Ajar kami untuk terus beribadah kepadamu dan menjadi dampak yang dahsyat bagi sekeliling tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, gimana cerita firman Tuhannya? Pasti? Pasti sangat memberkati dong ya Kak. Iya dong. Gimana adik-adik masih ingat nggak tentang temanya tentang apa? Harusnya nggak boleh lupa dong ya. Kamu baru diceritain. Temanya tentang tulus dan berani untuk Tuhan. Adik-adik, kan ceritanya tentang tulus dan berani. Adik-adik tahu nggak tokohnya siapa? Siapa yo? Ayo, siapa? Naaman, pinter banget. Naamannya diapain sama Tuhan? Disembuhkan dari apa? Dari sakit kusta. Pinter adik-adik. Oke, gimana? Kita mau tutup ibadah kita ya. Kita mau akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.